Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar sini, dan hari ini kita akan membahas mengenai pecahan, khususnya tentang penyederhanaan dan operasi hitung dalam pecahan. Siap ya? Yuk kita mulai. Baik, jadi intinya dalam penyederhanaan pecahan adalah tujuannya adalah untuk membagi angka pecahan sehingga dia tidak bisa dibagi angka lagi. Kita akan membahas mengenai penyederhanaan dalam pecahan ya. Misalnya kita punya soal angka 2/4. Nah, jika kita ingin melakukan penyederhanaan, maka angka pembilang dan penyebut ini harus ya dibagi dengan angka kembar. Angka kembar atau yang sama. Misalnya berapa tuh angka kembar? Misalnya 2/2 atau 4/4 atau bisa mungkin 100/100 ya. Intinya angka pembilang dan penyebut ini kembar atau sama. Nah, jika kita ingin menyederhanakan pecahan 2/4 ya, maka yaudah kita bagi dengan angka kembar. Misalnya berapa? Kita mulai dengan angka kecil dulu deh. Misalnya 2 dengan 2/2. 2 dibagi 2 hasil adalah 1. Dan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, ketika angka ini sudah tidak bisa diperkecil lagi dengan angka kembar lain, maka angka ini dianggap sudah sederhana. Ya, satu huruf ini sudah dianggap sederhana. Dari apa? Dari angka sebelumnya itu 2/4. Oke. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ada 12/16. Tolong sederhanakan. Oke, kita mulai dengan angka sama ya. Misalnya pakai angka kembar dulu 2/2. 2/2. 12 bagi 2 6. 16 bagi 2 adalah 8. Apakah 6/8 ini sudah selesai? Belum. Ternyata angka ini masih bisa disederhanakan. Dengan angka berapa? Ya coba dengan angka kembar lain. Boleh nggak pakai angka yang tadi? Boleh. Misalnya 2/2. Oke, kita lihat ya. Sekarang 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. Nah, sekarang lihat, apakah 3/4 ini bisa disederhanakan lagi? Kalau dibagi 3, coba 3 bagi 3 1. 4 bagi 3 koma ya. Maka kalau misalnya koma dia nggak bisa ya. Nah, dengan begitu ya, berarti angka dari hasil 3/4 ini ya, dia udah nggak bisa disederhanakan lagi, alias sudah mentok lah ya. Maka jawabannya adalah 3/4. Baik, selanjutnya kita akan coba dengan angka yang mungkin agak lebih besar ya. Misalnya angka 20/50. Nah, sebetulnya angka ini bisa kita bagi atau sederhanakan dengan angka besar ya. Jadi nggak harus selalu dengan angka kecil. Kalau kalian sudah tahu ya bahwa angka-angka ini bisa dibagi dengan angka yang besar ya. Misalnya langsung aja, ini kan 20 dan 50 berarti kan ini puluhan ya. Kita bisa langsung bagi dengan angka 10 ya. Sehingga hasilnya adalah 20 bagi 10 adalah 2 dan 50 bagi 10 adalah 5. Nah, maka berarti angka ini udah selesai ya, nggak bisa dibagi lagi. Atau misalnya kita pakai soal ada 24/48 ya. Ini bisa kita bagi dengan angka kembar, misalnya 12/12, dimana 24 bagi 12 adalah 2 ya, dan 48 bagi 12 ini adalah 4. Nah, ini bisa kita bagi lagi dengan angka kembar lain ya, misalnya 2/2, hasil adalah 1/2. Ini selesai, mudah sekali.
hitung pecahan, kita mulai pada penjumlahan dulu ya. Intinya adalah pecahan ini tuh bisa dijumlah ya dengan syarat pertama ya. Satu syarat bisa dijumlah ya, itu penyebutnya harus sama ya. Penyebutnya harus sama. Jadi kalau misalnya di bawahnya ini ada angka 5, lalu bawahnya angka 5, maka ini bisa ditambah ya. Ya, tambah. Salah satu, ini 2. Maka yang atas ini bisa ditambah. Nah, ini tetap menjadi angka 5. Ya, jadi penyebutnya tetap sesuai dengan angka awal seperti itu. Kalau misalnya bawahnya adalah 8, kemudian sini 8, maka ini sudah memenuhi syarat ya untuk penjumlahan pecahan. Sini 3, sini 5, berarti hasil adalah sini 8, ini tetap 8 ya. Ini kalau sederhanain sama 1 nih. Oke. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah bagaimana jika penyebutnya berbeda ya. Jika penyebutnya berbeda, misalnya di sini ada 2/3 ditambah 1/2. Kenapa? Karena dari penyebutnya nih ya 3 dan ini adalah 2. Dia nggak bisa ya langsung ditambah. Untuk itu harus dicari kelipatannya. Nah, tekniknya adalah kita buat di sini coret-coretnya ya. Coret-coretnya. Sini ada perkalian 3 dan perkalian 2. Kita cari angka mana ya yang mungkin penyebutnya sama ya. Nah, cari di sini. Misalnya di sini perkalian 3 kali 1 kan 3. Kali 2 6, kali 3 9. Lalu perkalian 2 kali 1 adalah 2, kali 2 adalah 4, kali 3 adalah 6. Nah, ternyata ada angka yang sama, itu di angka 6. Berarti kalau begitu 6 ini ya taruh di sini dan di sini. Nah, sekarang sudah sama ya? Penyebut sudah sama, di sini 6, di sini 6. Berarti sekarang tinggal kita cari nih. Kalau misalnya ini kan dari 2/3 ya, ini ke sini ya. Sedangkan 1/2 ini di sini posisinya. Nah, sekarang kita lihat 3 kali berapa hasilnya 6. Di sini 3 kali hasilnya adalah kali 2 ya. 3 kali 1 3, kali 2 adalah 6. Berarti kalau gitu ini 3 kali 2. Kalau di bawah kali 2, atas pun juga dikali 2. Nah, 2 kali 2 adalah 4. Sedangkan ini 2 kali berapa hasilnya 6. Ternyata 2 kali 3 ya. 1 2 3. Sehingga ini 2 dikali 3. Kalau di bawah kali 3, atas pun juga dikali 3. 1 kali 3 adalah 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama ya, 6 si 6 ya, sama kayak ini sudah 5, maka ini bisa langsung dijumlah. Ini tetap menjadi 6 dan 4 ditambah 3 adalah 7. Sehingga hasil penjumlahan dari 2/3 ditambah 1/2 dengan penyebut berbeda adalah 7/6. Mudah ya. Berikutnya kita akan coba pada pengurangan ya. Misalnya ada soal seperti ini. 8/7 ini dikurang 2/4. Berapa hasilnya? Nah, karena di bagian penyebutnya adalah berbeda, maka dia nggak bisa langsung dikurang. Untuk itu kita harus mencari kelipatan yang sama dari angka 7 dan 4 ini. Kita buat perkaliannya 7 dan 4. Kira-kira dia ketemu di angka berapa? Ini 7 kali itu adalah 7, 7 kali 2 adalah 14, kali 3 adalah 21, kali 4 adalah 28. Cukup. Ini 4 kali 1 4, kali 2 8, kali 3 12, kali 4 16, kali 5 adalah 20, kali 6 24, kali 7 adalah 28. Ternyata ketemu di angka 28 ini. Angka 28 ini kita jadikan ya pada pengurangan nanti pecahan ini. Jadi di sini 28 dan ini adalah 28.
Nah, kemudian kita cari nih 7 kali berapa yang hasilnya 28. Jelas ya, 7 kali 4 1 2 3 4. Kalau ini dikali 4 ya. Atas pun kali 4. Sorry. Kali 4. 7 kali 4 28, 8 kali 4 adalah 32. Kemudian sekarang 4 kali berapa hasilnya 28? Jelas ya, kali ya 7 lah. Kali 7, atas pun dikali 7. Sehingga 2 kali 7 adalah 14. Lihat ya, sekarang sudah sama nih. Sudah sama, udah aman. Tinggal pengurangan 32 sama 14. Berapa hasilnya? Ya benar ya, 8/28. Nah, Adik-adik jangan fokus selesai dulu ya. Pertanyaan, apakah angka ini bisa disederhanakan? Bisa nggak? Bisa ya. Caranya kita sederhanakan dengan angka kembar. 8/28. Coba kita bagi dengan angka 2 dulu deh ya. Angka 2 dulu. Kalau 8 bagi 2 jelas 4. Sedangkan kalau 28 bagi 2, yuk coba 28 bagi 2. 2 kali apa hasilnya 2? 1. Habis ya, 2. Tinggal 8 turun. Sekarang 2 kali apa hasil 8? 4 ya. Ini adalah 14. Pertanyaannya, apakah 4/14 bisa disederhanakan lagi? Bisa lah. Bagi 2 aja coba ya, bagi 2. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2 adalah 7. Nah, pertanyaan adalah 2/7 apakah sudah selesai atau masih bisa disederhanakan lagi? Sudah, nggak bisa lagi ya. Jawabannya adalah 2/7. Mudah sekali. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu like, share, and subscribe this channel. Thank you guys.